Selamat sore Medan. Ketemu lagi Ya, sama ketemu kita. lagi sama kita. Aku Yuta Nasution Saya Tajli Muhammad. di Selamat Sore Medan. Halo Tribuners, kita balik lagi untuk menyajikan Top 3 News Today. Berita hot, viral, bombastis untuk kalian disajikan Iya, dengan yang sangat paling menarik. banyak viewsnya hari Iya, ini. disajikan dengan sangat menarik. Nah, Bang Tajli, ini Yakin menarik? menarik dong. Menarik. Aku rasa menarik, tapi ya agak-agak ini ya, banyak berita-berita duka ya. Tapi Iya, ini berita Bang, duka. ini ada berita tidak mengenakan juga Bang, karena cuaca sekarang lagi hujan deras ya tadi di luar ya. Dan cuaca ekstrim ada disertai angin yang Angin cukup kencang. Iya. Nah, ini ada breaking news dari reporter kita langsung. Kejadian apa nih, Bang? Jadi ada yang tertimpa pohon. Ini kabar yang baru aja diterima. Lokasinya juga kita belum tahu. Ya. Jadi kita tanya Kita langsung tanya langsung sama ke reporter. Freddy Santoso. Ya, reporter yang sedang di sana. Halo Freddy, selamat sore. Suaranya Freddy. Mohon maaf Freddy, suaranya belum kedengaran di sini. Oke. Halo? Ya, Yap. Ya, halo. silakan Freddy. Silakan Freddy. Ya, halo Yuta dan juga Tazli. Tadi hujan deras yang disertai angin kencang membuat beberapa pohon yang ada di depan rumah sakit Haji Adam Malik ini menimpai sebuah mobil angkutan umum. Oke. Ini dapat kita lihat, ini tepat di depan saya ini ada angkutan umum berwarna kuning. Ini tadi angkutan umum ini tertimpa oleh pohon yang besar sehingga mengakibatkan 2 orang penumpang yang berada di dalamnya itu meninggal dunia, dan 2 korban itu merupakan perawat dari karyawan rumah sakit Haji Adam Malik sendiri. Nah, tadi menurut beberapa keterangan warga, pada saat itu angkot itu baru saja menjemput penumpang yang kebetulan itu merupakan perawat yang bekerja di rumah sakit Adam Malik. Namun ketika keluar dari sini, itu posisinya sedang dalam hujan deras. Dan ketika angkot mau jalan itu tiba-tiba pohon tumbang, dan diperkirakan itu dalam angkot tadi itu ada jumlahnya sekitar 14 orang, karena memang posisi angkot juga pas lagi menjemput pada jam pulang kerja, sehingga tadi itu diperkirakan ada 14 di belakang dan 2 orang di kursi depan. Namun korban jiwanya itu hanya 2 orang, dan hingga kini ini warga masih ramai terlihat di sini menyaksikan seperti apa evakuasi. Dan dapat saya katakan Tazli dan juga Yuta, 2 korban meninggal dunia itu tadi langsung dievakuasi menuju rumah sakit Haji Adam Malik, dan nanti kita akan coba wawancara. Sementara ini belum bisa ada yang dimintai keterangan dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak korban, karena korban seluruhnya sedang dibawa ke rumah sakit. Freddy, kalau korban yang lain gimana keadaannya? Korban yang lain itu juga mungkin sebagian ada yang luka-luka, sedang dalam perawatan juga. Mungkin nanti kita akan wawancara juga. Shock juga mungkin ya, kalaupun nggak ada luka-lukanya, shock pasti ya Freddy ya. Supirnya gimana nih Freddy? Kalau supirnya juga sedang dirawat di rumah sakit Haji Adam Malik. Ini dapat kita lihat ini secara dekat ini. Waduh. Ini ada sendal dari para penumpang yang belum sempat melarikan diri. Waduh. Jadi kira-kira dari pihak kepolisian sudah datang lama atau baru nih Fred? Sudah, ini pihak kepolisian sudah datang di sini dan sedang mengatur lalu lintas. Kayaknya ada Pak Kasat Lantas tuh. Kenal ya Bang. Ya, di sini sudah hadir juga Bapak Kasat Lantas. Oke. Jadi situasi arus lalu lintas di sana gimana Freddy? Lancar atau terhambat gara-gara kasus ini? Tahu kan? Enggak tahu kerja begini. Ya. Halo? Ya, halo. Halo Freddy, jadi situasi arus lalu lintas di sana gimana jadinya Freddy? Ya, ini kondisi lalu lintas di sini memang tersendat karena memang pohon ini dan juga kendaraan ini belum dievakuasi, masih berada di sini, dan polisi juga masih terus bekerja mengatur lalu lintas yang ada di sini. Sebenarnya bukan hanya mobil angkutan ini saja yang jadi korban, tapi ada juga mobil pribadi yang jadi korban itu. Oh, banyak. Ini pohon tumbang juga tadi di sana. Tapi terlihat pohon tumbang itu sudah seperti kayak dipotong ya? Kalau persisnya kejadiannya jam berapa tadi Freddy? Itu kejadian tuh sekitar setengah jam yang lalu. Pada saat hujan disertai angin kencang. Iya.
ini dapat kita lihat ini kondisi lalu lintas yang ada di depan rumah sakit Haji Adam Malik. Jadi cukup ini Oke. ya. Waduh. Sudah itu Semoga nanti ini korbannya bisa ini ya segera, pulih dan dapat korban-korban ringan tadi Iya. segera pulih ya. Dan korban jiwa yang sudah meninggal kita doakan semoga amal ibadahnya diterima ya, dan keluarganya diberi ketabahan. dan Freddy hati-hati, tetap waspada Yes. karena cuaca ekstrim. Iya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Freddy. Waduh Bang Tajli, Jadi itu. deg-degan aku nih Bang Tajli. Serem ya. Daerah rumahku sebelah daerah sana memang banyak pohon-pohon besar sih. Kita daerah Adam Malik itu enaknya sih kalau pandangan mata dia jadi rimbun, adem gitu kan. Apalagi cuaca sekarang kan ekstrim, kadang panas sekali, kadang Iya, dingin, sekali hujan anginnya sampai- ngeri. Iya, itu biasa dari dinas mana tuh Bang yang untuk Dinas Pertamanan. dan tata kota Ya, ya? kita harapkan dari Dinas Pertamanan Pemko Medan untuk Iya. meninjau lah Untuk pohon-pohon yang udah layak ditebang. Sudah dan- tua mungkin iya. ya. Kalau untuk perimbunan ya yang lain lah, pohon lain kan bisa Tapi kali ya, akhir-akhir Bang, ya. ini memang kita lihat gencar Dinas Pertamanan memangkasi Iya, iya. pohon itu kan. Ya, mohon untuk Cuma- perhatiannya di lokasi ini juga Lokasi. salah satunya, karena kan ada di USU ya Bang ya juga ya. Ya, Itu dulu ya, tapi sekarang udah banyak ya, udah di ini kan, karena rawan sekali ya jam pulang kerja, dan angkot tuh katanya tadi lagi lagi penuh-penuhnya. penuh 14 orang di belakang. Ya Tuhan, Kita bisa bayangkan itu angkot ringsek dan bertumpuk nggak lah bisa di situ lagi orang. lari kemana-mana orang tuh Iya. pasti kan, karena dia pasti kejadiannya sangat cepat. Bang Tiba-tiba Tajli. lagi hujan deras, kita nggak tahu-tahu Iya. di luar. Bencana alam lah kita bilang ini ya Bang ya, karena kan yang terjadi oleh alam tidak disengaja gitu. Aduh, semoga lah. Tribuners, info selanjutnya akan kami kabarkan di laman website kami Oke. medan.tribunnews.com jika ingin mengikuti Kabar beritanya. selanjutnya ya. Oke. Bang Tajli, aduh serem nih. Aku sampai tanganku dingin ngeliat situasi kayak gitu. Jangan sampai dijauhkan ya semua, kita hati-hati yang berkendara. Kalau hujan deras sekali, kalau bisa sih minggir dulu lah. Angin kan Bang. Iya. Khawatir nih, jangankan pohon, kadang-kadang kalau kita nggak nampak jalan aja orang nyebrang bisa ketabrak atau gimana ya. Pokoknya hati-hati buat kalian Tribuners di jalan sana. Tapi hujan gini ada satu kendalaku. Apa itu Bang? Nggak bisa kutahankan dari tadi, ngantuk Aduh, kali. memang aku tahu nih kebiasaan Bang Tajli ini kalau Hujan, dingin, hujan-hujan. ngantuk. Tapi Ini tenang aku Bang, boleh tidur? jangan. Aku kasih ini Abang ini obat ngantuk lah ya, supaya aku keluar frame tadi nggak bilang-bilang ya. Ini aku masuk lagi nih Bang. Apa itu? Mood booster buat Abang. Ini ada, hampir jatuh. Ini ada kopi dari Awi Coffee. Ya kan? Coba dirasain dulu Bang. Diminum dulu lah. Gimana? Strong ya rasanya. Wah, enak kan? Langsung bikin melek. Iya, enak kan Bang? Enak. Lagi ya. Ya iyalah, enak nih Tribuners. Awi Coffee yang ini Awi aku- kopi ini aku seduh. beansnya apa nih? jangan ada binnya Bang, maksudnya. Bijian ya Oh, dari beannya ya Tuhan Beans. aku. Beansnya itu dari kopi Arabica King Mandailing Bang. Oh. Ya kan, dari buah yang benar-benar merah dan pemrosesannya itu secara premium Bang. Makanya rasanya enak. Dan dijemur juga di daerah pegunungan, jadi terhindar dari hawa panas. Dan yang ini yang Abang lagi minum ini itu adalah varian dari yang di depan kita nih, King Jantan, ya kan? Oh. Benar-benar rajanya semua kopi Bang. Aroma aftertaste-nya strong kan Bang? Iya, Iya kan? strong banget. Strong kali gitu. Strong sekali gitu. Jadi melek lagi ya Bang ya. Melek. Suka nggak? Enak lah. Suka. Mau beli nggak? Mau beli Aku nggak? memang pencinta kopi Arabica, Oh, jadi iya. pas dia. Jadi pas ya. Nah, diseduh. Jangan sampai habis ya Bang. Aku juga suka kopi sih. Tapi kalau aku suka nanti tambah varian susu Terus biar ini lebih enak. kalau mau beli ini di mana? Nah itu tadi, kalau Abang udah jadi cinta kali sama kopi ini, Abang bisa dapatkannya. Kalau lagi pandemi gini banyak di Online bisa? bisa. Oh. Di marketplace ada Bang, ya kan, search aja Awi Coffee itu kalian pasti akan langsung dapet. Tapi kalau Abang mau langsung ke tokonya, untuk yang offline ya bisa Bang. Di Medan ada, di Jalan Majapahit nomor 75C, atau juga di sekitaran Binjai. Halo warga Binjai, ada juga nih Jalan Ahmad Yani nomor 250 Binjai. Selain itu? Di luar Sumatera ada juga nih Bang. Saking banyaknya pecinta kopi Awi Coffee nih, dia sampai buku banyak cabang kan. Di Jakarta, Jalan Muara Karang Raya, Jet 4S nomor 30. Ya kan? Gak perlu repot lagi kita Bang untuk cari Awi Coffee ini. Susah-susah nih ya Bang, cek aja IG-nya @awi coffee atau FB-nya Awi Coffee kalau mau lihat varian menarik dari varian lainnya kan ya. Terus ini kenapa kok bisa strong dia rasanya, terus
Mantap kan bang? Mantap. Jaminan rasanya ini bang, mantap kali pokoknya. Kenapa? Karena semua prosesnya diberikan yang terbaik bang Tajli. Mulai dari pemilihan jenis kopi, tadi kan Arabica Mandailing kan bang, kopinya premium, sampai proses roastingnya. Proses roastingnya itu Iya, pakai dia mesin. aromanya kuat jadinya. Iya, proses roastingnya itu bang pakai mesin mahal canggih dari Jerman, mesin Probat. Tahu kan hasilnya? Hasil dari mesin Probat ini, kalau pecinta kopi atau tukang kopi, pemilik warung kopi pasti tahulah mesin yang satu ini kan. Dari Jerman, canggih, performa mumpuni dan mahal sekali kan. Pasti hasil roastingnya tuh ya all out lah ya, sesuai ekspektasi kita pastinya ya kan. Pantes lah kayak gini dia, enak, lezat. Enak kan ya? Lezat pula. Lezat ya kayak makanan ya. Nikmat. Mantap lah pokoknya ya Mantap. kan. Quality for specialities lah pokoknya. Nggak perlu Aku ragu jadinya lagi. nggak bisa berhenti nih Ya kalau tunggu udah pas dulu, gini. jangan. Walaupun aku kasih yang terbaik sama abang, kita harus kasih yang terbaik juga sama Tribuners, kita bacakan berita. Oke, Udah ada oke? 3 berita nih ya. Udah oke menurut boosternya. Udah. Oke, kita berita pertama nih Tribuners. Berita tidak mengenakan juga ini bang. Lagi-lagi Apa? kriminal bertebaran di kota mana ini ya? Batangkuis. Deli Serdang ya. Ya, Deli Serdang. Karena Sabtu kemarin nih Tribuners, seorang pria usia 50 tahun bernama Kalinus Zai ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Ditemukan di Jalan Sultan Serdang di Kecamatan Batangkuis, ya kan? Iya. Kesehariannya ini bang, si Pak Kalinus J ini bekerja mencari nafkah di toko UD Laukawar di Tembung Pasar 10 Deli Toko elektronik ya? Yes, ya kan. Rumahnya Pak Kalinus J ini di Jalan Selambo Ujung Gang Teratai, Amplas Medan. Jadi dia kerjalah ke arah Tembung, ya kan. Dan Ceritanya gimana? pas saat kerja itu bang, katanya sih kan ada 2 orang nih yang datang ke toko itu untuk membeli alat elektronik, ya kan. Setelah beli, infonya sih katanya nggak bawa uang cash, mau bayar di rumah aja. Ya diajaklah Pak Kalinus J ini. Tapi sang anak ini kebetulan ada di situ, dia naruh curiga sehingga sang anak ini menguntit mobil pelakunya. Namun bang, sangat disayangkan, fakta mengerikannya dia harus melihat ayah tercintanya itu dibuang dari dalam mobil yang ia kuntit bang. Di tengah jalan. Di tengah jalan, ya kan. Si anak sih berupaya menolong ya bang Tazli ya kan. Tapi kalau dia namanya udah ketemu bersimbah darah, udah nggak bernyawa lagi, ya ampun ya. Apalagi yang mau dilakukan sang anak ya kan ya. Tapi polisi sih bergegas cepat nih bang Tazli dan Tribuners. Nggak sampai 1x24 jam para pelaku dibekuk. Siapa pelaku? Dan kedua pelaku ini berhasil diamankan di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah minggu siang kemarin sekitar pukul 1, ya kan. Waktu mau pengejarannya ini bang, polisi ngasih tindakan tegas terukur, tembak dulu mungkin ya, mungkin pakai lari, aduh udahlah. Tapi iya juga lah ya, menyerahkan diri udah jelas salah. Pelakunya ini bernama, kita inisialkan atau langsung bang? Langsung aja. Wan Suhelmi, 38 tahun, warga Jalan Hasanuddin, Kelurahan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Dan yang kedua ada Tri Witomo, 30 tahun, tukang servis AC, warga Jalan Bakaran Batu, Lubuk Pakam. Oh, dua-duanya orang Pakam ya? Iya, orang Pakam, satu tukang AC. Dia tadi mau beli AC kan bang ya, harusnya. Iya, apa AC sih ya? sama mesin cuci. AC sama mesin cuci gitu kan ya. Aduh, dan di Tribuners nih kesaksian anak Kalinus J ini dari pantauan kita, Wilman Zai namanya ya bang ya. Korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan bersimbah darah itu terlihat termenung. Syok ya bang. Iyalah. Syok ya ngelihat. Apalagi dia menyaksikan jasad ayahnya di tengah jalan. Iya, karena katanya juga bang saat itu katanya dia lagi bantu bapaknya untuk jaga gudang di UD yang toko di Tembung tadi itu kan. Udah datang 2 pelanggan untuk beli kulkas sama Mesin AC. cuci. Oh, kulkas sama AC. Sama AC kan. Ya ampun, dan ininya mungkin nggak menaruh kecurigaan karena yang datang bawa mobil ya. Iya. Kan, jadi kan ya, Dan sempat katanya ngasih panjar ya. ngasih DP ya bang ya, makanya 300.000 ya. makanya nggak curiga ya. Ya kayak alami aja, uangnya kurang ternyata. Ayo jemput uangnya ke rumah kami. Makanya habis itu ya awalnya sih mungkin ya kita kan harus konfirmasi sama bosnya lah ya kan, sama tokeknya Pak Kalinus J ini. Bisa nggak ngambil uang, diokekan nih sama si bosnya, ya udah dipersilahkan untuk ngambil uang. Tapi ya itu tadi di tengah perjalanan mungkin firasat seorang anak ya, dia bilang saya sudah nggak enak nih perasaannya, jadi dia ikutin naik sepeda motor karena kelihatannya juga bang mobil itu kata kencang bang.
Dan tapi setelah diikuti ternyata mereka ngarah ke Bandara Kuala Namu. Iya. Dan di situ langsung dilihatnya bapaknya dicampakkan lah ya bahasanya Iya. dari dalam mobil. Karena warga di situ sempat lama juga kan ngelihat sesosok Iya, tubuh orang, dipikir itu dikira cuma batang kayu ya batang kan. kayu. Nah, di sini lokasi temuannya, lokasi yang dicampakkan ini jenazahnya itu tadi Bang, persisnya di depan Sport Center Kecamatan Batangkuis. Jalan Sultan Serdang maksud saya. Desa Sena, ya kan? Dan menurut cerita dari Kapolsek Batangkuis nih Tribuners dari Bang Tazli, Pak AKP Siman Pasaribu, posisi korban tuh duduk di tengah, Di mobil di tengah. Iya. Dan perjalanannya persis di Jalan Sultan Serdang ini, disitulah dibuang pelaku. Berarti kalau duduk di tengah diapit dia Bang. Kayak Ya. apakah ada pasti pengancaman ada lah ya Bang Tazli? Ya mungkin dibekap di situ karena diduga itu dihabisi pakai martil Ini di kita kepalanya. mau lihat videonya dulu Bang. Dari silakan nih Tribuners. Iya, sudah mau jangkau. Kita cuma tahu di sisi berat-berat memang yang kayak. Ya. Ada ini anak ini kan orang tuanya memang udah berasa nggak enak dia di kursinya bapaknya dan disebut orang. Sport Center. Begitu saya keluar, tiba-tiba saya lihat, saya pikir batang kayu. Arah kemana aja? Rupanya orang gitu kan. Bantangnya ada, saya lihat 10 menit nggak ada orang. Saya pinggir-pinggir aja mobil semua. Pinggir kan. Nah, udah 15 menit kemudian anaknya datang. Menjerit gitu. Ini orang tua saya gitu. Nah, itu aja. Jadi waktu abang ditemukan kondisinya masih Telentang Bang, telentang seperti ini. sangat begitu. Kondisinya masih bernyawa bang. Masih udah berbukur dia. Gitu. Jadi awal mula abang ketemu itu posisinya bagaimana? Telungkup tadi Bang, telungkup ya. Ya, telungkup. Ya. Telungkup. Enggak ada orang. Saya pinggirkan aja dulu mobil kan yang ada lewat. Takut saya ketabrak. Saya pinggiri gitu. Ini di jalan mana bang? Ini arah ke bandara, pokoknya arah ke bandara. Jalannya enggak tahu saya. Gimana bang? Jalan Sultan Serdang. Jalan Sultan Serdang. Abang izin dengan abang siapa? Darman Mansyah, security sport center di Spora Sumatera Utara. Mungkin Bang. Ya itu tadi Ini, Bang. kesaksian. Saksi matanya yang Saksi pertama mata, kali menemukan ya, karena di depan Sport Center tadinya securitynya mungkin lihat ya kan. Waduh, modusnya. Nah itulah kita tanya sama reporter yang di yang akan lapangan. ini ya Bang. Iya. Ada siapa Bang? Anil. Ada Anil. Selamat sore Anil. Sore Mbak Yuta sama Bang Tazli. Sore. Anil, ini kan Tribuners bertanya-tanya, ini apakah motifnya memang semata-mata perampokan atau ada motif lain seperti dendam gitu? Oke. Sebelumnya kedua pelaku ini Bang tidak ada motif dendam atau apa sama sekali terhadap korban ya. Jadi sebelumnya Bang korban ini sebelum melakukan aksinya itu mereka sebenarnya sudah pernah menjalankan aksinya itu di toko elektronik juga Bang yang ada di Pekan Tanjung Merawa Bang. Jadi pada saat itu mereka membeli AC dan menjamin dengan duit 300.000. Kebetulan si pemilik toko sama pelaku ini sudah kenal Bang. Alasannya sama, tidak membawa uang Bang. Tapi karena sudah percaya pemilik toko dan pelaku, jadi dikasih saja AC itu untuk dibawa Bang. Dan ternyata AC itu pun menurut pengakuan pelaku dijual juga Bang dengan harga 2.800.000 Bang. Jadi kasus yang dialami Kalinus Zai ini setelah kejadian di Tanjung Merawa Bang. Selangnya berapa lama itu? Kira-kira kasus pertama itu berapa lama? Kapan Itu kejadian? terjadi pada hari Rabu Bang, tanggal 23 Bang. Waduh. Setelah itu baru di hari Sabtunya di tempat kejadian Kalinus Jai Bang. Kalau dengan toko si tempat bekerjanya Pak Kalinus Jai ini pelakunya kenal nggak dengan pemilik tokonya? Tidak Bang, tidak kenal Bang, tidak pertama kenal. kenal, Cuman ya. saat itu pelaku
kronologisnya itu seperti yang sudah kita beritakan juga Bang, mereka tidak membawa uang, alasannya jadi barang itu diambil dulu dari toko dan dihantarkan ke tempat mereka pelaku ini Bang. Alasannya seperti itu karena katanya bayar di rumah gitu Bang. Cuman karena anak korban saat itu merasa curiga mengikuti ayahnya, dan kedua pelaku ini menghabisi Kalinusai di dalam mobil Bang. Itu menggunakan kunci roda Bang, tepat pada kepala itu dihantam Bang, sehingga tengkorak kepalanya itu patah Bang. Pendarahan juga ya kan berarti. Tapi sewaktu ditemukan korban masih terlihat bernyawa ya, Nil? Benar Bang, sedikit sudah tersendat-sendat Bang, nafasnya itu sudah tersendat-sendat. Jadi ketika sudah kena pukulan itu, si pelaku Triwitomo itu memecahkan kaca mobilnya sebelah kanan, mobil Avanza, dan melemparkan Bang, dan melemparkan korban dari dalam mobil hingga terhempas gitu Bang, cukup kuat Bang. Waktu dilemparkan itu nggak ada yang orang langsung lihat gitu saat kondisi itu, jalanan pada saat itu tidak, cuman pengakuan saksi mata itu Pak Darmansyah, salah satu security yang ada di Sport Center, malah ia menyangka saat itu batangan kayu Pak. Tuh berarti sudah beberapa saat setelah dilemparkan ya. Iya, baru dia memberhentikan mobil yang melintas dari kaca, dan bahkan pertama ada yang mengira itu dari mobil box ya. Benar Bang, seperti itu Bang. Karena termasuk cukup kencang katanya Bang mobilnya saat itu Bang, Avanza itu Bang. Tapi Anil, sampai saat ini polisi belum memaparkan pelaku ya? Sudah Bang, tadi Bang, barusan tadi kelar sekitaran pukul jam 5, itu langsung dipimpin oleh Pak Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Yemi Mendagi. Dia menjelaskan bagaimana kronologi awal pelaku ini Bang. Jadi pelaku ini sudah menjalankan aksinya di 3 kabupaten, di tiga tempat Bang. Pertama itu di Serge, kedua di Tanjung Merawa, dan yang ketiga di Deli Serdang Bang. Tepatnya di apa Bang? Di dekat Kuala Namu Bang. Dengan modus yang sama ya? Dengan modusnya hampir serupa sama Bang. Cuman bedanya yang kali ini mereka tidak membawa duit. Sebelumnya mereka memanjarkan Bang. Oke. Waduh, harusnya bosnya toko elektronik ini nggak mudah percaya ya Bang ya. Untuk yang kasus, apalagi nggak kenal kan. Kalau yang kasus sebelumnya karena sudah kenal di DP-in percaya. Ini waduh. Terus Anil, perkembangan dari paparannya apalagi untuk pelakunya? Pelaku saat ini dikenakan hukuman itu 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup atau mati Kak. Seperti itu. Cocok itu ya, menghilangkan nyawa hanya untuk uang senilai AC dan kulkas ya. Kayak 10 juta juga nggak nyampe itu Bang. Ya Tuhan. Karena dia berharap itu dilepas dulu gitu kan, kayak yang modus yang sebelumnya kan dilepas. Lancar ya. Rupanya pakai plan kedua lah dia. Bawa orangnya, dihabisi orangnya. Oke, Anil, Anil, terima kasih terima informasinya. Kumisnya mantap juga ya. Iya. Sehat-sehat Anil, jaga kesehatan. Selamat bertugas. Selamat Mbak sore. Yuta, Bang Fadli. Terima kasih. Nah, Tribuners, semoga dan Bang Fajli, semoga pelaku dihukum setimpal. Berat sekalian lah, karena udah ternyata 3 kali ya dilakukan dengan modus sama ya Bang. Saya emang sadis sekali nih ya, menghilangkan nyawa hanya untuk uang berapa juta aja. Ya Tuhan, kamu tuh kerja. Gak disangka-sangka modusnya seperti itu. Gak nyangka, aduh. Semoga kita semua terhindar dari kejahatan ya. Oke, Bang Fajli. Itu tadi berita pertama nih Tribuners, dan kita masuk ke berita kedua. Nah, lagi-lagi nih berita tidak mengenakan juga nih Bang Fajli. Apa itu? Karena ada dugaan penggelapan uang ratusan juta rupiah. Koperasi simpan pinjam dari Koperasi Simpan Pinjam Sari Asih Nusantara. Puluhan orang yang jadi korban menggeruduk Bang ke kantornya di Jalan Bilal Ujung, Komplek Villa Harmonis nomor 10, Kelurahan Pulau Brayan. Ini kayak Abang yang lebih tahu beritanya ini. Gimana Bang beritanya Bang? Jadi tadi itu mereka yang nasabah lah kita bilangnya, nasabah koperasi itu merasa kecewa. Pas mau mencairkan, kok dananya nggak keluar-keluar. Padahal dana itu sebagian besar dimanfaatkan rencananya untuk bayar sekolah, kebutuhan lah ya, kebutuhan kan? pendidikan anak. Lagian untuk waktu-waktu tertentu harusnya itu dicairkan Bang. Karena namanya koperasi simpan pinjam kan, kita nabung gitu kan. Tadi ada yang jumlahnya, ada yang korban 15 juta, ada yang 6 juta, ada yang 7 juta.
Iya, dan Jadi? melalui amatan wartawan Tribun Medan, orang yang didominasi ibu-ibu ini Bang, mulai emosional dan mulai tampak berdebat dengan kuasa hukumnya dari pihak KSP Sari Asih Nusantara. Karena ya itu tadi uang simpanannya itu nggak kunjung diterima ya kan, siapa sih yang nggak emosional ya kan, apalagi untuk pendidikan anak dan lain-lain gitu kan. Dan saat didesak oleh para orang tua nih Tribuners, kuasa hukum KSP Sari Asih Nusantara ini menyebutkan bahwa pihaknya hanya bisa menjelaskan terkait penundaan kewajiban pembayaran utang. Waduh, enak banget ya tinggal jadi bilang dia mau melimpahkan ke PKPU. iya. Dia Sementara bilang ketika ditanyakan wartawan kita tadi, "Hmm, kenapa uangnya habis kemana gitu kan, kuasa hukumnya nggak bisa menjawab. nggak bisa lah katanya, mau dipaksa pun pihak yayasan sekarang uangnya udah nggak ada katanya. Saya nggak tahu di mana. Saya lagi di mana katanya. Ini dengan siapa katanya. Saya tidak melindungi gitu lah ya. Waduh, kok katanya jumlah kerugiannya hingga miliaran untuk provinsi Sumut Bang. Iya. Ya kan. Dan salah satu Perkiraannya. korban Ibu Heni dia bilang pencairannya dia sampai angka 15 juta. Lumayan juga ya Bang. Berapa sih membernya ini ya? Miliaran ya, sampai miliaran ya. Katanya uangnya yang harusnya cair di bulan Juni, karena dia bayar per bulannya Bang 400.000 udah 3 tahun. Harusnya per tahun ya. Iya. Di ini kan ya, minimal di audit atau di apalah ya kan. Dan biar kemudian kan ada SHU-nya. Iya. Biasa kan? SHU per tahun biasanya koperasi ya, karena Tribun Medan punya koperasi, jadi kita sedikit-sedikit mengerti lah mengenai koperasi ini ya kan. Yuk gabung, nggak boleh ya. Nggak boleh. Tribun Medan hanya Internal. ini aja, karyawan Tribun Medan aja. Nah itulah tadi ya, apa ya, jeritan hati katanya, nyari uang 1.000 perak aja susah loh katanya gitu ya kan. Ini orang udah nabung pendidikan untuk anaknya selama 3 tahun, udah gitu lagi kondisi sekarang COVID lagi katanya, apa-apa susah gitu. Ada can duit yang mau dicairin dan nggak cair, gimana nggak emosi meledak ya kan. Nih ada videonya nih Tribuners, bisa kalian saksikan nih ya. PKPU penjualan untuk pembayaran utang ke Pengadilan Niaga Negeri Medan. Iya. Yang mana tujuan PKPU ini adalah dengan maksud mengajukan rencana perdamaian. Yang mana rencana perdamaiannya nanti akan kami ajukan saat rapat kreditur. Yang mana rapat kreditur nanti ditentukan oleh pihak pengurus yang sudah ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan putusan PKPU-nya. Kakak korban juga? Korban. Walah. Untuk paling tidak bisa kembali listrik para masyarakat. Oh, dia ngutip ke tempat kami. Abang sambil video aja, orang aja nggak apa-apa. Nanti aku terakhir aja. Orang kakak aja dulu Romika. Baru tabungan koperasi 1. Baik. Saya tinggal di Menteng, Baik, Pak. Ramplas. Jadi kami nggak sabar ini Pak, harus kami tuntut ini sampai kemanapun. Baik. Karena itu kami dirugikan. Iya. Karena cari uang itu susah. Apalagi zaman sekarang ini banyak yang begini kan. Baik. Sesuai dengan surat, kami terus kami apa? Kami bayar. Jadi dia kami bayar itu jadi tempo pencairan nggak ada tanggung jawab mereka. Baik. Maka data kami ini. Pak Robin udah berapa tahun Pak untuk Pak Robin sendiri? Anak 12 tahun lah Pak. Ini udah harusnya berapa pencairan yang Bapak terima? Kecil 4 juta. Ya itu tadi ngamuk-ngamuk karena ada Banyak ya. 14 tahun katanya ya. Iya. Udah Dan berapa kenapa juta? miliaran? Dugaannya karena tersebar di seluruh Sumatera Utara Iya kan koperasinya. ya. Udah Jadi, banyak ya. Harusnya iya. sih kalau sudah punya cabang di seluruh Sumatera Utara harusnya lebih terpercaya ya Bang. Iya. Harusnya kan, karena Iya. nggak mudah membangun jaringan itu ya kan, membernya juga banyak. Nih Tribuners, kalian harus wajib tahu nih ya ciri-ciri koperasi simpan minjam yang berkualitas dan terpercaya Bang. Kita infoin juga buat Tribuners nih. Yang pertama tuh Bang Fazli, harus memiliki legalitas yang jelas. Tahu kan ya, legalitas yang jelas itu banyak sih, yang lain akta notaris pendirian koperasi, artinya harus berbadan hukum jadinya. Harus ada rekomendasi dari Dinas Koperasi, ya kan, banyak lah lain-lainnya, SIUP, TDP dan lain-lain harus kalian Terutama di telusuri dulu. persoalan izin ya. Iya, surat izin usaha itu harus kalian telusuri dulu, baru ikut di
join Jadi, ke member nasabah. anggota koperasi itu ya kan. Habis itu harusnya sistem koperasi ini melakukan rapat anggota secara berkala. Nah itu tadi minimal RUPS, Iya, rapat minimal umum pemegang saham. saham kan Iya. salah satu kan mereka memang memegang saham kan karena mereka uangnya masukkan. Jadi biar teraudit lah secara teratur ya kan. Jadi nggak Harusnya tiba-tiba- masuk koperasi kan uang kita aman di dalam, kemudian ada hasil dari perputaran uang itu kan. Iya, harusnya per tahun dana diaudit secara berkala. Kalau kira-kira kita nggak mengerti pengauditannya gimana, bisa kok dipanggil orang yang mengerti masalah audit ini untuk terjun ke koperasi. Karena kan ya walaupun kita member, kita harus tahu alokasi uang kita ini kemana, ya kan? Jangan nanti kayak gini kujuk-kujuk berapa tahun, mau 3 tahun tadi ada yang 3 tahun ya bang, Ada belum yang diambil-ambil. Iya, ada yang 15 Ah, tahun. 15 tahun. 15 atau 14. Tiba-tiba uangnya udah raib, ya kan? Kuasa hukum cuma bilang nggak tahu, dananya udah nggak ada. Kemana coba itu semua? Nah, harus hati-hati ya Tribuners ya milih koperasi simpan minjam kalau mau join ke situ sih. Ke bank juga boleh, terserah lah. Yang penting uangnya aman. Uang abang di mana bang abang simpan? Koperasi Tribun. Nah, Iya, member ini ya kan? Ini member unggulan atau kayak paling banyak dana yang di dalam. Iya siapa? ya, iya tahu. Aku yang audit kemarin, oh enggak. Oke, itu tadi Tribuners berita kedua dari kita. Kita masuk ke berita ketiga nih lagi bang. Berita tidak duka lagi. mengenakan lagi, berita duka lagi bang. Terkait, tapi sebelum kita ke berita ketiga, dari tadi abang aja yang minum. Aku mau minum lah juga ya. Minum lah. Dia abang bilang enak gak sih? Tadi aku sudah minum di belakang sih enak nih. Sebelum kita minum kopi ini, sambil kita menikmati minum kopi ini, Tribuners lihat dulu video menarik dari Awi Coffee. Awi Coffee berdiri sejak tahun 1945. Quality roasting dengan menggunakan mesin Proba. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai. Juga melayani penjualan secara online dan ready to export. Keren kan? Halal loh bang, jelas tadi ada logo MUI-nya belakangan kan. Banyak store juga Medan Binjai ya kan. Ya terserah kalian Tribuners mau mencari Awi Coffee di mana. Jangan di Tribun Medan ya, ini punya kita. Ya bang, yang di depan punya kita, jangan-jangan. Oke bang, Udah mau habis nih pun. Udah mau habis? Waduh, udah mau habis, berita belum habis. Kita lanjut ke berita ketiga. Ya, berita duka dari Parapat. Ini ya bang, terkait runtuhnya bangunan pusat pembinaan umat Gereja Katolik di Jalan Joseph Sinaga Parapat nih Tribuners, yang menelan 3 korban jiwa pada hari ini ya bang, Senin. Iya. Jadi korbannya itu dari Depok ya, dari Depok. Keluarga ya bang. Keluarga naik mobil, Melintas ya? rencana mau ada acara di Medan. Mereka dari Depok pakai jalur Padang. Pas nginap di Hotel Danau Toba Internasional, kemudian setelah bermalam 1 malam, mereka gerak mau ke Medan. Saat di depan gereja tadi, rupanya longsor dan mobilnya itu ketimbun longsor. Tertimpa longsor itu. Jadi itu kenapa bang kok terjadi longsornya itu bang? Apakah maksudnya bangunannya kenapa bisa runtuh gitu? Ya untuk lebih jelasnya nanti kita tanya reporter, tapi kita mau jelaskan ini dulu siapa aja korbannya. Oke, ini korbannya sekeluarga ya bang. Iya. Ada Mega Helmita, 21 tahun, mahasiswi asal Jalan Proklamasi Raya nomor 20. Dan Mega Helmita meninggal dunia. Iya. Ya kan? Pengemudinya dulu ya, Tribuners. Irwan Syah, 46 tahun, warga Bantar Gebang. Kondisinya luka ringan. Yang ketiga ada Andika Brema, pelajar asal Jalan Proklamasi Depok, yang ini meninggal dunia juga bang, Andika. Korban berikutnya Muhammad Yusuf Tarigan, 51 tahun, warga Depok juga. Pak Yusuf mengalami luka ringan. Selanjutnya ada Helmina Prangenangin, 41 tahun, warga Jalan Proklamasi Depok juga dan luka ringan.
Ada Muhammad Alio Rizky Tarigan, 5 tahun, masih anak kecil ya Bang ya. Iya. Warga Depok juga, luka ringan juga nih Rizky nih. Dan menurut pengakuan korban yang bernama Irwansyah ini Bang, itu tadi Bang bilang ya, mereka mau ke pesta pernikahan keluarganya di Medan ya. Dan mobil berplat B2372 KVG ini merupakan milik Yusuf Tarigan warga Depok yang dikemudikan sendiri oleh Yusuf. Waduh. Tapi salah satu korban yang di antara 3 tadi, ada 1 orang yang memang penduduk sekitar lagi naik sepeda motor. Oh, di selain mobil itu ada korban 1 lagi sepeda motor, Bang. Iya. Lagi sedang melintas juga bersamaan nih. Sepertinya sedang melintas, nanti kita pastikan lagi. Iya, kondisinya gimana gitu ya kan? Iya. Nah, itu ternyata katanya kan kayak di Bilang Tajli mereka beristirahat 1 malaman di hotel, dari hotel kota menuju Medan, dan saat melintas tiba-tiba terdengar suara runtuh nih Tribuners. Ternyata suara gemuruh itu berasal dari bangunan pusat pembinaan umat Gereja Katolik di Jalan Joseph Sinaga Parapat. Tembok itu katanya rubuh menimpa mobil mereka. Yang supirnya selamat, Bang Yusuf selamat, termasuk istrinya, yang sisanya meninggal. 2 korban tewas ya Bang, anak laki-laki dan anak perempuan Yusuf Tarigan bernama Mega dan Brema. Sementara 1 korban meninggal lainnya ini tadi dia Bang, penduduk Ajibata bermarga Sirait. Waduh, yang naik sepeda motor itu ya Bang ya. Waduh, kok sakit jantungku Bang dengar ini ya. Yusuf itu sebelumnya akan menjadi pengganti ayah dari putri abang yang menikah itu katanya. Waduh, walinya ya. Walinya. Tapi Bang Yusuf tadi cuma luka ringan. Iya, tapi kan dapat kabar yang gak enak gitu, ya berduka gimana pesta ya Bang? pernikahannya gimana gitu ya. Iya kan, sedangkan si Rait yang tadi dari Ajibata yang meninggal itu kondisinya kondisi tragis ya. Kepala kondisi ya Tuhan, remuk. Aduh, nih kami dari Tribun Medan turut berduka cita ya, semoga yang meninggal dunia ya kan, dan keluarganya diberikan ketabahan. Iya, amin. Oke, ini Tribuners ada video dari situasinya ya. Iya Kak, tamu. Kedapatan tamunya menginap di sini, orang Jakarta. Yang dalam mobil ada cuma 2 yang korban. Terlihat materialnya keras-keras ya, kerikil apa tumpukan batu gitu itu ya Bang ya, batu-batu ketimpa, aduh batu pasti remuk lah. Apalagi kalau yang sepeda motor kan nggak ada, kalau dalam mobil mungkin di dalam mobil masih ada perlindungan di mobilnya. Cuma 2 korban jiwa mobil, kan? Kalau yang sepeda motor langsung ke tubuhnya itu kan. Kita Tapi ada. untuk lebih jelasnya kita tanya Arjuna, reporter kita di sana. Selamat sore Arjuna. Selamat sore Arjuna. Baik, selamat sore Tajli dan Yuta di studio Tribun Medan. Kembali berjumpa bersama saya Arjuna Bakar melaporkan dari lapangan. Yap, silakan. Baik, yang pertama ini kita mengucapkan turut berduka cita ya dari Tribun Medan sedalam-dalamnya terhadap peristiwa duka yang terjadi di Kota Parapat pada hari ini. Nah, pada kejadian ini seperti diketahui tadi terjadi antara pukul 9 sampai pukul 10, di mana ada pengendara
pengendara mobil Xenia yang datang dari arah Kelurahan Tiga Raja menuju Jalan Sisingamangaraja, dan juga ada satu pengendara. Jadi ketika mereka melintas terjadi maksud saya mengalami kecelakaan. Namun kecelakaan itu bukan merupakan dari bencana alam, melainkan runtuhnya runtuhnya bangunan pusat pembinaan umat Gereja Katolik di Jalan Joseph Sinaga. Nah, dalam peristiwa ini yang menjadi korban itu ada 2 orang dari satu keluarga yang tewas dalam kejadian. Satu korbannya lagi yang tewas juga merupakan warga penduduk Ajibata Kabupaten Toba yang melintas, yang datang dari arah Galon melintas menuju daerah Tiga Raja. Di saat bersamaan ke bangunan yang belum lama dibangun ini runtuh. Diyakini kuat bangunan belum kuat menahan beban. Beberapa waktu belakangan ini memang tanah ini diratakan untuk dijadikan sebuah bangunan seperti itu, sehingga dibuat tembok, hanya saja diduga kuat tembok ini belum kuat. Nah, untuk langkah hukumnya sampai saat ini belum diketahui seperti apa. Apakah ini murni kelalaian daripada pihak PPU Gereja Katolik yang harusnya memperhatikan bagaimana mendirikan bangunan, seperti apa dampaknya, seperti itu. Saya kembalikan. Jadi penjelasan lanjutan dari Pusat Pembinaan Umat Gereja Katolik ini belum ada kah, Arjuna? Sampai sekarang hingga saat ini sore belum ada informasi resmi yang diberikan daripada pihak Gereja Katolik selaku pemilik bangunan tersebut. Oke, itu kan yang warga meninggal kan ada juga warga dari Depok tuh. Itu jenazahnya dibawa kemana tuh, Arjuna? Evakuasinya kemana? Hingga sore tadi informasi terakhir yang kami terima, kedua jasad tersebut masih berada di rumah sakit, di UGD Rumah Sakit Parapat. Sedangkan korban yang merupakan penduduk setempat sudah dijemput oleh keluarga dan disemayamkan di rumah duka di Ajibata Kabupaten Toba. Nah, perlu juga saya informasikan, mereka ini datangnya dari Depok lintas Padang. Jadi mereka menginap di salah satu hotel di Parapat. Nah, tujuannya untuk ke Medan. Di Medan mereka hendak merayakan pesta putri daripada abangnya yang saya sebut tadi, ada korban keringan itu Yusuf Terigan. Yusuf Terigan ini sebenarnya ingin menggantikan posisi abangnya untuk menjadi ayah bagi putri abangnya yang menikah, seperti itu. Apakah nggak ada perhatian dari pemerintah sana atau kalau dari keterangan dari pihaknya? polisi gimana tuh kasusnya, Arjuna? Ada nggak? Hingga saat ini juga Polsek Parapat masih belum memberikan secara rinci bagaimana keterangan, apalagi terkait langkah hukumnya selain peristiwa yang terjadi seperti itu. Saya juga masih berupaya mendalami seperti apa langkah hukumnya dan bagaimana tanggapannya, seperti itu. Oke, dari keluarga, maksudnya gini, ada nggak perhatian dari Pusat Pembinaan Gereja Katolik untuk datang ke keluarga korban untuk melihat kondisi keluarganya, atau dari pemerintah sana lah? Ada nggak, Arjuna? Memang hingga saat ini dari pihak pemilik bangunan dan juga pemerintah setempat, antara mereka dengan keluarga korban sudah ada membicarakan terkait peristiwa tersebut, namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana hasilnya dan bagaimana keputusannya. Oke, Arjuna. Oke. Terima kasih laporannya Arjuna. Selamat bertugas kembali. Ya, jaga kesehatan. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Nah, itu tadi Bang Fajli, berita penutup kita. Tetap aja dari atas ke bawah itu berita duka semua ya. Iya. Banyak korban meninggal ya. Kalinus Wijay, yang ini reruntuhan. Ya pokoknya buat semua korban yang meninggal dunia kita ucapkan turut berbelasungkawa. Semoga amal ibadah diterima, keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Oke, jaga kesehatan buat kita semua. Oke, Bang Fajli? Oke, kita sudah sampai di akhir acara Selamat Sore Medan. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap Senin sampai Jumat jam
Jam berapa? Jam 5 sore. Jam 5 sore, lebih dikit lah untuk hari Senin ya, karena ada Iya. program Tebas ya kan. Dan jangan lupa follow Instagram Tribun X Channel untuk tahu program digital activity kita dan untuk tahu program kita. Enggak ya, kalau pribadi perlu dipromosikan ya. Enggak, kalau kita program digital activity juga kita share di Instagram pribadi kita. Jangan lupa follow @yutonasution dan Tazli Muhammad. Oke. Untuk itu sekian ya Tribuners, kita saya Yutona Nasution bersama Tazli Muhammad. dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.